sebagai perusahaan distribusi peralatan teknik dan industri terdepan di tanah air yang berdiri sejak tahun 1955, Kawan Lama Sejahtera tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis, namun juga berkomitmen tinggi mendukung kemajuan dunia pendidikan Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan vokasi dengan berbagai kegiatan yang dimiliki. Mendukung penyelenggaraan lomba keterampilan teknik menjadi kegiatan wajib yang kami jalankan. Dukungan tersebut meliputi penyelenggaraan kompetisi bidang meteorologi, mensponsori lomba keterampilan siswa SMK tingkat provinsi dan nasional, kompetisi mahasiswa politeknik dan perguruan tinggi, serta kompetisi keterampilan instruktur di Balai Latihan Kerja. Pelatihan dan seminar juga menjadi agenda Kawan Lama untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Tak terbatas yang melibatkan para siswa dan mahasiswa saja, para pengajar, baik guru maupun dosen, kami dukung dengan edukasi dan informasi berkualitas sesuai perkembangan industri terkini. Dukungan penuh Kawan Lama terhadap dunia pendidikan juga diberikan dalam bentuk pemberian hibah peralatan dan mesin penunjang pengajaran berkualitas kepada berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui, tema besar dalam dunia pendidikan vokasi adalah link and match, di mana masih ada gap antara dunia industri dengan dunia pendidikan di Indonesia. Maka PT Kawan Lama Sejahtera bermaksud berkontribusi untuk mendekatkan antara dunia industri dengan dunia pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh PT Kawan Lama Sejahtera dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam rangka menyongsong Industri 4.0 dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, demikian video singkat peran PT Kawan Lama Sejahtera terhadap vokasi ya. Tentunya berkolaborasi dengan Kementerian, Kemendikbud khususnya, dan IKVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Jadi acara ini kita akan adakan terus-menerus sampai 1 bulan penuh ini di berbagai zona, yaitu minggu depan mungkin kita akan melaksanakan di area Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi ini berurutan. Baik, demikian dari saya. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dari manajemen Kawan Lama mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olive, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Agung atas kata sambutannya yang sangat baik. Selanjutnya kami akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Edi Siswanto SPD MPD selaku Ketua Umum PP Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Kepada Bapak Edi Siswanto kami persilahkan. Hai, terima kasih Mbak Olive. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Agung yang saya hormati, teman-teman staf dari Kawan Lama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Kamajaya dan teman-teman pengurus IKVI maupun partisipan seluruh Indonesia, khususnya dari wilayah Maluku ya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dan bertatap maya dalam rangka ikut memikirkan upaya pengembangan kompetensi guru-guru kejuruan dan juga upaya untuk mendekatkan link and match atau kemitraan antara SMK dengan IDUK, ya, industri, dunia usaha dan dunia kerja, yang diantaranya adalah ini
kemudian diinisiasi untuk bagaimana kita bisa bersama-sama bekerja sama antara IKFI dan kawan lama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut ya Pak Agung ya. Insyaallah juga ini kalau tidak salah kemarin itu kita akan mencoba juga untuk duduk bersama dalam upaya untuk MOU ya, SMK yang sudah ditunjuk dengan Bapak Dirjen. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana pula. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ini karena waktunya sangat pendek ya, ini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi alhamdulillah Bapak, kemarin tanggal 12 Januari itu kita sudah mendaftarkan organisasi guru vokasi ini ke Kemenkumham ya. Dan itu boleh atau bisa berlanjut khususnya masalah nama ya, khususnya masalah nama. Nah, jadi di peraturan terbaru Kemenkumham itu nama yang tertulis di badan hukum Bapak dan Ibu-ibu itu tidak menggunakan atau tidak boleh menggunakan nama guru ya, tidak boleh menggunakan nama guru, yaitu namanya itu adalah perkumpulan pendidik. Nah, pendidiknya bidang apa ya? Kemudian nanti perkumpulan pendidik, misalnya kok perkumpulan pendidik fisika ya, berarti perkumpulan pendidik fisika Indonesia kan gitu ya. Perkumpulan pendidik vokasi, karena ini orang-orang vokasi, berarti perkumpulan pendidik vokasi Indonesia. Nah, itu kita bisa, cuman kemarin itu karena banyaknya terminologi PPVI sehingga kita bisa memakai nama PPVI tetapi tidak boleh disingkat. Jadi kalau disingkat PPVI itu ada organisasi yang mirip walaupun bukan vokasi ya, ada yang memakai itu. Nah, maka dari itu ketika kita disetujui atau direstui menggunakan nama di dalam badan hukum PPVI itu, nah kemudian kita itu ingin menyingkat juga ya. Nah, saran dari GTK yang mana nanti juga akan ikut mengurus pendaftaran organisasi ini ke Kementerian Pendidikan lewat Dirjen GTK itu apabila mau ada singkatannya maka boleh atau disarankan ditambahi M atau E Bapak ya. Ya, jadi nanti di dalam akta pendirian itu Perkumpulan Pendidik Vokasi Indonesia ya, apabila disingkat menjadi PPVIM gitu ya. Itu yang pertama Bapak. Jadi kita lebih dulu mendaftarkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus bagaimana dengan nama yang sudah kadung atau istilahnya nama populer, nama selebritis yang sudah kadung kita banyak dikenal ya, sudah kita mengadakan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, baik institusi pendidikan maupun institusi industri. Nah ini memang akan segera nanti kita rapatkan, mungkin insya Allah besok malam ya, kita mau, karena nama di badan hukum itu juga boleh Pak dipakai nama untuk populer ya, tidak pun boleh. Nah apabila nama badan hukum itu tidak dipakai, kita masih meneruskan nama IGVI. Nah menurut saya itu Ikatan Guru Vokasi Indonesia ditambah belakangnya maju Pak, menurut saya gitu ya. Ini hanya usul saja ya, nanti keputusan di teman-teman yang insya Allah besok malam akan kita rapatkan gitu, sehingga tidak menjadi nanti apabila ada pihak nama yang memakai itu tuh tidak terjadi dualisme, sehingga kita juga linier dengan yang di badan hukum begitu Bapak nggih.
Itu sehingga tidak masalah ya, itu kita akan terus berjalan. Nah, kedudukan IGVIM ini sawah itu atau di dalam bahasa Indonesia ini kan berarti Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Advanced Indonesian Vocational Teachers Association ya, atau AIVTA. Ini adalah sebuah organisasi profesi orprof guru yang bersifat sosial. Ya, keberadaannya ini khusus mengurusi masalah bidang pendidikan vokasi. Juga ikut mengakselerasi pemerintah lewat Dirjen Vokasi atau Dirjen Diksi untuk mewujudkan revitalisasi SMK nomor 9 tahun 2016 ya. Selain itu juga sebagai mitra kritis urun rembuk dalam kebijakan pendidikan di bidang vokasi. Nah, di antara tema besar yang melatar belakangi kelahiran IGVIM ini Bapak Ibu ya, itu adalah kita tahu ya, tadi juga disebutkan Pak Agung bahwa kondisi SMK kita itu masih jauh ya, link match-nya, kesepadanannya antara dunia usaha industri dengan SMK ini sangat timpang sekali ya, sangat jauh. Maka dari itu perlu adanya link and match atau kemitraan IDUKA dengan SMK. Dan juga banyak sekali ya masih perlu di-upgrade kompetensi guru-guru kita ya, khususnya kompetensi di bidang profesionalisme. Selain itu juga kesenjangan antara perkembangan teknologi di dunia usaha, dunia industri dengan SMK. Maka dari itu kami ikut hadir bersinergis dengan industri bagaimana bisa menjadi orprof guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, mencerdaskan dan berkarakter luhur kebangsaan. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu semua, dari kegiatan kemitraan IDUKA sendiri ya, berupa webinar karena kondisi ini masih kondisi pandemi ya. Dari awal bulan Oktober sampai sekarang ini sudah puluhan ya, mungkin sudah 20-an kali kegiatan webinar dan kerjasama dengan institusi maupun dengan industri Bapak Ibu ya. Dan juga diikuti beberapa ya, kalau dihitung ya sudah ribuan peserta ya untuk mengeluarkan sertifikat, karena di kegiatan penelitian menulis jurnal PTK itu juga dihadiri ribuan itu Pak. Insya Allah nanti untuk sesi ketiga akan dilaksanakan sekitar tanggal 16 Januari. Kemudian juga kita ingin ya sebagai tempat sharing Bapak ya, IGVIM ini berbagi iptek, juga bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dan skill guru-guru kejuruan, kemudian juga berbagi pengalaman metode dalam best practice peningkatan mutu pendidikan vokasi, dan juga sekali lagi sebagai jembatan kemitraan kerjasama SMK dengan IDUKA, serta forum silaturahmi, menjalin komunikasi, bagaimana kita bisa berdiskusi, mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, bahan ajar, metode pengembangan bahan ajar, sampai kepada manajemen pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan vokasi. Nah, banyak jalinan kerjasama yang sudah kita laksanakan ya antara IGVIM ini dengan berbagai institusi, diantaranya adalah yang pertama, kita sudah bekerja sama mengawal acara pelaksanaan koordinasi mutu SMK Bapak-Bapak ya. Koordinasi mutu SMK di Direktorat itu seminggu 2 kali. Jadi kita sudah melakukan sejak bulan November, nanti akan dilanjutkan ini awal Januari, ini sedang dalam penyusunan jadwal. Kemudian IGVIM dengan Universitas Tekom ini merancang kemitraan IDUKA juga, dan dalam waktu dekat akan mengadakan job fair online Bapak ya. Jadi khusus menangani khususnya di dalam webinar-webinar internasional. Kemudian juga IGVIM dengan Universitas IFET Semarang ini nanti akan bagaimana kita IGVIM ini
bisa ikut kontribusi dalam mengawal SK Kementerian Pendidikan Tinggi Bapak terkait dengan turunnya SK pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan vokasional teknik mesin otomotif ya. Jadi bisa nanti ikut mengawal di situ menjadi tenaga pengajar maupun pengelola di masing-masing daerah. Kemudian juga IGVM dengan cabang dinas 12 ya, cabang dinas 12 Bogor Jawa Barat ya. Itu dalam acara dialog mutu vokasi Bapak ya. Itu sudah kita laksanakan kemarin yang pertama tanggal 9 Januari. Kemudian dalam perencanaan pula insya Allah besok akan dilaksanakan kerjasama IGVM dengan BP2MI Bapak ya. Jadi Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ya, yang dulu itu disebut dengan BNP2TKI. Kemudian IGVM dengan Unkris. Ini nanti malam insya Allah petinggi Unkris ini akan menemui kami Pak, ini di Bekasi di Mitsubishi Karawang ya, Mitsubishi Cikarang ini Pak. Insya Allah nanti akan ketemuan nanti malam ya. Kemudian juga IGVM dengan PII Bapak, Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian juga berikutnya adalah IGVM dengan kawan lama ya. Sekarang ini mudah-mudahan nanti terus berlanjut Pak ya, bagaimana bisa bersinergis membangun jejaring dan kemitraan IDUKA. Kemudian juga dengan Vortekmes Mas. Jadi Vortekmes itu adalah Mekatronika Education Solution ya, ini yang berpusat di Batam. Ini juga tadi malam sudah kita meeting awal untuk rencana-rencana pelaksanaan MOU kerjasama dengan Vortekmes ya. Kemudian juga dengan ini dalam perencanaan kemarin sudah dibahas, ini tinggal tindak lanjut bersama yaitu IGVM dengan FBA Pak. FBA itu bukan Federal Bureau Investigation bukan, tapi Forum BUMDes Indonesia Pak. Ya, ini dalam rencana nanti bagaimana IGVM yaitu vokasi membangun desa Bapak ya, vokasi membangun desa. Kemudian IGVM dengan Mitsubishi Cikarang ini ya, yang mana nanti insya Allah peningkatan kompetensi ini juga bisa dilaksanakan lewat IGVM bersama, baik itu dalam perencanaan IGVM maupun dalam perencanaan Mitsubishi, yang mana Mitsubishi ini ditunjuk sebagai salah satu IDUKA dari Dirjen Diksi sebagai tempat untuk upskilling dan reskilling ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa ikut sinergis, bisa kerjasama. Nah kemudian bagaimana syarat menjadi anggota ya, ini semua guru Bapak ya, semua guru SMK, semua kompetensi kalian yang jumlahnya ada 169 ya, sekitar itu ya, 169 kompetensi kalian, 49 program kalian dan 9 bidang kalian itu boleh ya, semua jurusan. Jadi pengajar bahasa Indonesia, pengajar normatif adaptif boleh Bapak, karena sekarang ini mengerucut semua mapel, semua kompetensi itu pada akhirnya kepada core value di SMK, yaitu membentuk anak skill, attitude ya, dan juga karakter ya, sehingga ikut ya bisa berkontribusi guru-guru SMK semua jurusan, maupun baik formal maupun non formal ya, seperti instruktur kejuruan, kursus LPK ya, dan tentu peduli ya terhadap kemajuan pendidikan dan vokasi, termasuk orang-orang industri yang peduli ya, kayak Pak Agung ini bisa baik nanti bisa menjadi anggota kehormatan ya di IGVM ini. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama peduli ikut berjuang dalam wadah IGVM, IGVM ya, untuk bersama-sama dalam membangun Indonesia dengan menguatkan vokasi sebagai pilar kemajuan bangsa dan negara, vokasi kuat dan menguatkan Indonesia. Maka dari itu sebelum saya tutup ya, ini izinkan menyampaikan pantun ya, ini jalan-jalan ke Kota Bekasi, jangan lupa beli terasi. Vokasi itu memang seksi, lulusan SMK banyak dinanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalam beliau ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Siswanto atas kata sambutannya yang sangat bermanfaat ya Pak untuk kita semua. Dan semoga PT Kawan Lama Sejahtera dapat selalu mendukung kemajuan SMK di wilayah Maluku dan juga seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu, marilah kita segera mulai seminar online kita pada hari ini. Berdasarkan salah satu misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, Kemendikbud membuktikan dengan menghadirkan Siklah. Kawan Lama dipercaya menjadi salah satu vendor dalam Siklah dengan menampilkan berbagai produk pendukung kegiatan praktik di sekolah, diantaranya untuk jurusan teknik mesin, otomotif, dan juga yang lainnya. Sebelum memasuki paparan dari narasumber, mari kita, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom meeting chat. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita bersama mendengarkan materi tentang DUDI yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Kamajaya MPD. Kepada Bapak DRS Kamajaya MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Pak Agung, kemudian dari teman-teman Kawan Lama, demikian juga dengan Pak Ketum, Pak Edi, selamat siang, dan kepada seluruh peserta. Dalam hal ini, saya mewakili daripada IGVI Maju, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, yang memiliki misi tadi yang telah disampaikan oleh Ketum, itu bahwa kita menjembatani ya rekan-rekan SMA khususnya di seluruh Indonesia. Nah, sekarang yang ada di seminar ini kelihatannya lebih konsentrasi ke daerah Maluku ya. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan mengenai masalah hubungan kerjasama antara institusi SMK dengan DUDI. Nah, di sini umumnya teman-teman dan hampir semua kita kalau bicara mengenai masalah DUDI ya, ini suka kurang terlalu tepat ya kan, suka kurang terlalu tepat karena asumsinya biasanya kalau DUDI itu udah pasti industri gitu, udah pasti industri. Padahal DUDI itu mengandung dua pengertian. Du-nya itu adalah dunia usaha, kemudian D-nya adalah dunia industri. Nah, yang sekarang kita sedang bergabung dengan Kawan Lama ini, kita sedang berhubungan dengan di dunia industri. Nah, cuman yang dunia usaha ini sering terlupakan. Jadi rekan-rekan teman-teman SMK yang ada di Indonesia itu kalau usaha untuk menempatkan para lulusan itu konsentrasi fokusnya ke dunia industri supaya mereka bekerja ya di dunia industri. Nah, kemudian kalau do-nya kelihatannya kurang kurang tergeroh, kurang terkoordinir dengan baik, tidak diberikan koridor gitu loh. Nah, kalau dunia usaha ini kan kaitannya lebih pada menjadikan mereka para lulusan itu menjadi seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha. Nah, kelihatannya ini sering terlupakan. Padahal kalau masalah dunia usaha ditangani secara apik dan baik, insya Allah data BPS itu bisa menurun ya. Yang sekarang ini tingkat pengangguran terbukanya sudah mencapai 9,77 juta ya di masa pandemi menurut keterangan dari data BPS. Yang sebelum pandemi ini jumlahnya 6,77 juta jiwa. Jadi ada peningkatan yang signifikan sekali. Nah, sementara kalau kita pahami bahwa penempatan lulusan di dunia industri itu kapasitasnya terbatas. Karena negara kita dari dulu sampai dengan sekarang memiliki suatu masalah ya, yaitu antara kesenjangan antara supply and demand. Supply pencari kerja dengan demand ketersediaan lapangan kerja ini sangat jomplang sekali ya, sangat jomplang sekali.
Jadi kita mengenai masalah pengangguran ini merupakan masalah klasik yang tidak bisa terpecahkan sampai dengan sekarang, ya kan, masih tetap tinggi. Nah, kalau saja rekan-rekan teman-teman SMK di Indonesia juga dapat berkonsentrasi di ya, di dunia usaha, seperti kita ketahui bahwa di dalam kegiatan pembelajaran itu ada mapel kewirausahaan, kemudian ada juga mapel pendidikan produk kreatif ya, kewirausahaan PKK. Nah, ini sebetulnya sudah cukup memberikan bekal kepada peserta didik untuk nanti dia berwirausaha. Namun apa yang terjadi ya seperti yang kita lihat ya, jumlahnya sangat minim sekali para lulusan itu menjadi pengusaha ya, atau the young entrepreneurship itu sangat minim. Mungkin ini juga bukan salah daripada pihak sekolah SMK, cuman saya memperhatikan atmosfer kewirausahaannya kurang terbangun. Pihak sekolah kurang bisa bekerja sama dengan UMKM yang ada di wilayahnya, ya kan? Kemudian masih banyak yang lain seperti umpamanya minimnya lomba-lomba hal terkait dengan masalah kewirausahaan atau bantuan stimulan dari pihak Ditjen Vokasi juga sangat minim karena yang sudah dicapai pada tahun terhadap bantuan kewirausahaan ini baru bisa menjangkau sekitar 600.000 orang peserta didik ya yang bisa diberikan bantuan stimulan terkait dengan masalah kewirausahaan. Nah, mudah-mudahan dengan dipahaminya pengertian DUDI, dunia usaha dan dunia industri, dua-duanya bisa disikapi dengan baik ya. Nah, ini salah satu usaha IGVI ya untuk memberikan peluang kepada rekan-rekan SMK di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan dengan dunia industri. Nah, terutama yang sekarang ini kita sedang melakukan seminar dengan kawan lama. Nah, kawan lama ini memang industri yang menjual produk barang peralatan kegiatan praktek maupun industri ya. Tetapi dia juga kawan lama ini bisa mengakomodir teman-teman SMK yang lain untuk melakukan kegiatan magang siswa, kemudian magang guru juga. Selain itu juga banyak tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kawan lama juga siap menjadi guru tamu, memberikan materi pembelajaran terkait dengan teknologi pembelajaran masa kini. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman terhadap kawan lama ini. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh IGPI ya bagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan kerjasama MOU dengan kawan lama. Nah, mudah-mudahan pengertian DUDI ya, kemudian juga kita tahu bahwa di media massa itu pihak direktorat sudah menggulirkan hal terkait dengan adanya penyederhanaan kurikulum, terutama yang terkait dengan masalah prakerin atau PKL, ya itu durasi waktunya mencapai sekitar 1 semester atau 6 bulan lebih. Nah ini kelihatannya masalah ini bagi teman-teman sekolah yang ada di kabupaten kota, karena kita tahu sendiri bahwa industri yang ada di kabupaten kota kita ini kelihatannya tidak bisa mengakomodir kalau program prakerin atau PKL ini waktunya sekitar 6 bulan. Nah, barangkali nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman sekalian ke kawan lama langsung bagaimana dimungkinkan atau tidak ya kalau peserta didik dari seluruh Indonesia ini kalau mau melakukan prakerin ya atau PKL di kawan lama dengan durasi waktu 1 semester. Nah, ini perlu ditanyakan langsung nanti oleh teman-teman kepada kawan lama. Mungkin waktu yang bisa saya berikan karena sangat terbatas cukup sekian.
yang bisa disampaikan nanti untuk selanjutnya bisa ditanyakan dalam tanya jawab untuk yang lain-lainnya. Demikian Ibu Olivia yang bisa saya sampaikan mengenai masalah pengertian DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak DRS Kamajaya atas pesan yang disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan apa saja produk-produk berkualitas tinggi dari kawan lama yang bisa Bapak Ibu lihat dan pelajari dalam Siplah. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nuh, perwakilan dari PT Kawan Lama Sejahtera. Kepada Bapak Muhammad Nuh, kami persilahkan. Terima kasih Bu Olive atas waktunya. Pertama-tama selamat datang Bapak Ibu semua di seminar online Siplah Kawan Lama, dan yang terhormat Bapak Edi Suwanto, kemudian yang terhormat Bapak Yudi Kamajaya, juga segenap anggota IGVI Maju, ya IGVI Maju. Kemudian yang saya hormati Pak Agung Trimanto dan Pak Andi Tahyana dari PT Kawan Lama Sejahtera. Nah, di sini saya akan memaparkan trends produk apa saja yang ada di Kawan Lama melalui Siplah. Layar yang sudah saya share sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Pak, tapi belum di slideshow. Ya, silakan Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, ini akan saya menjelaskan trends produk apa saja sih yang sudah kita sediakan di Siplah, produknya Kawan Lama. Nah, jadi Siplah Kawan Lama itu bekerja sama dengan belanja.com. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semua ingin mencari produk Kawan Lama, itu adanya di platform belanja.com di Siplahnya. Kemudian produk apa saja sih yang ada di Siplah ini? Nah, kemudian yang pertama adalah machinery. Machinery-nya ini bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yang saya contohkan ini adalah mesin bobot. Ketika Bapak Ibu semua butuh mesin bobot, nah kemudian keyword-nya itu apa? Keyword-nya itu mesin LED di sini. Terlihat di bawah keyword-nya. Nah, kemudian selain mesin bobot ini untuk machinery atau untuk jurusan mesinan, juga ada insert-nya seperti itu, alloy milling insert dan lain sebagainya. Nah, ini bisa masukkan keyword-nya dengan keyword milling. Kemudian masih di machinery, di sini keyword-nya milling juga. Ada berbagai mesin-mesin yang biasa digunakan untuk SMK jurusan permesinan. Di sini adalah universal milling machine. Ada berbagai jenis di sini, jadi berbagai varian. Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai dengan spek yang sesuai kebutuhan di sekolah. Kemudian di sini machinery ini adalah CNC. Jadi kawan lama juga sudah bergerak di CNC di sini. Ada CNC software, CNC Smart Simulator, jadi ada simulatornya. Kemudian ada hardware-nya juga, CNC Smart Simulator. Kemudian ada CNC LED FDC dan ini menggunakan Fanuc. Dan juga ada Siemens juga di sini. Nah, masih di machinery Bapak Ibu semua. Di sini juga masih CNC keywordnya. Di sini yang bisa digunakan untuk SMK itu CNC mesin yang jenis yang ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan mesin CNC yang lain untuk kebutuhan sekolah Bapak Ibu yang tempat Ibu pengajar atau mengabdi. Kemudian di sini masih di machinery, keywordnya adalah cutting. Nah, di sini keyword yang kita masukkan itu harus sesuai dengan apa yang Siplah tayangkan di sini. Di sini ada laser cutting, ada plasma cutting digital, ada metal cutting, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke otomotif. Tadi di jurusan permesinan, kita sekarang lanjut ke jurusan TKR atau TBSM untuk yang di SMK. Otomotif di sini yang pertama ada lift. Di sini keywordnya lift, ada lift motorcycle, kemudian post lift, scissor lift, dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap dan sangat lengkap memang di kawan lama ini untuk produk-produk di SMK, khususnya di otomotif, permesinan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada tire changer. Itu Bapak Ibu semua cukup memasukkan keywordnya tire. Next, di sini ada otomotif juga, tapi di sini keywordnya adalah simulator. Jadi
ketika Bapak Ibu semua mencari simulator power steering, simulator untuk PV alarm basic atau simulator computerized injection system. Nah, itu Bapak Ibu semua cukup masukkan keywordnya dengan keyword simulator di siplahnya kawan lama, yaitu di platform belanja.com. Kemudian masuk ke measuring, dasar dari teknik. Di sini saya masukkan beberapa produk yang ada di kawan lama. Nah, ini keywordnya adalah kaliper. Kaliper di sini ada yang vernier dan ada yang sudah digital. Nah, Bapak Ibu semua juga bisa membandingkan kira-kira kebutuhan sekolah butuh yang digital atau yang vernier kaliper. Kemudian setelah kaliper, ada juga measuring di sini masih kaliper, tapi ada yang dial kaliper, ada yang kaliper checker, dan ada yang lain sebagainya di sini. Sampai UWave juga ada. Masih di measuring karena sangat banyak produk measuring di kawan ini, sangat lengkap dari Mutu Toyo atau Crisbow. Di sini keywordnya adalah micrometer. Di sini ada yang digital dan ada yang masih manual untuk pengukurannya. Kita masuk ke pengelasan atau ke welding. Di sini keywordnya welding, Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada weldingnya itu untuk safety, ada glove atau sarung tangan, ada helmet juga atau helm, dan ada stick weldingnya atau alat pengelasannya. Lanjut lagi ke produk kawan lama yaitu tool. Tool di sini ada apa saja? Lagi ke produk kawan lama yaitu ada segi tool dan ada tempat penyimpanannya juga. Ke produk saya masukkan kebanyakan adalah tempat penyimpanannya atau tool drawer. Di sini ada tool drawer, ada tool kabinet, dan juga ada di sini ada universal tool cutter grinder untuk menghaluskan. Kemudian di sini ada storage. Jadi kawan lama itu selain ada di permesinan dan juga ada yang barang non tekniknya juga, Bapak Ibu semua. Jadi, nah ini keywordnya adalah kabinet. Kemudian ini masih di storage adalah locker. Jadi kawan lama itu selain mensupport di bidang teknik untuk edukasi di sekolah dan juga mensupport untuk lain di sekolah adalah kawan lama itu dia mensupport untuk locker, ada yang 16 pintu seperti ini tuh, dan ada yang 24 pintu. Biasanya ini digunakan di kantor atau lanjut lagi di sini ada cleaning. Ini punya kamar, di sini Mas. cleaning. Ini punya kamar, Mas. Yang ini punya kamar. Yang ini punya kamar. Di sini cleaning keywordnya adalah yang saya pakai ini tapi vakum. Di sini ada vakum dry, ada yang vakum wet vakum. Ini adalah vakum dry, ada yang vakum wet and dry. Di sini Bapak Ibu semua biasanya digunakan untuk kebersihan. Wetnya digunakan dry di kebersihan. Nah, biasanya yang menggunakan clean. Jadi sangat mau ditambah di kawan lama ini. Oke. Nah, kita masuk ke produk non teknik lainnya yaitu Mebel Air. Di sini saya masukkan keywordnya adalah chair. Nah, di sini ada yang untuk gabung nyatu dengan mejanya. Ini bisa digunakan untuk siswa dan bisa digunakan untuk guru juga di kantor guru atau di kursi gurunya. Cosmo Office Chair Low Back Black. Jadi sangat banyak varian pilihan jika Bapak Ibu semua ingin melengkapi kebutuhan di sekolah melalui kawan lama. Nah, ini Mebel Air juga. Ini adalah table keywordnya. Di sini ada Lambert Coffee Table Black sampai ada yang untuk meja komputer di sini. Patrice Office Table. Jadi sangat berbagai variannya Bapak Ibu semua. Kemudian masih di Mebel Air. Nah, di sini untuk keywordnya office. Bisa untuk meja Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, jika Bapak Ibu semua ini ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai produk di kawan lama yang sudah ada di Siplah atau tata cara pembelian di Siplah lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Bapak Ivan Febrianto dengan nomor WhatsApp berikut atau dengan menghubungi Bapak Mahin Muzarod dengan nomor WhatsApp berikut. Silakan dicatat, di capture atau disimpan
nomor WhatsApp dari pihak kami, yaitu PT Kawan Lama Sejahtera. Jangan sungkan ya Bapak Ibu semua, ini Bapak-Bapaknya baik-baik semua. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muhammad Nuh atas materinya. Itu tadi info yang sangat menarik dari Bapak Muhammad Nuh tentang macam-macam produk kawan lama yang bisa Bapak Ibu akses informasinya dari Siplah. Setelah mengetahui kelebihan dari produk kawan lama, tentunya Bapak Ibu penasaran bagaimana langkah-langkah bertransaksi melalui Siplah. Untuk itu, kami mengundang Bapak Andi Tahyana untuk menyampaikan informasinya mengenai cara bertransaksi melalui Siplah. Kepada Bapak Andi Tahyana, kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi Pak Andi. Terima kasih Bu Olive dan juga Pak Agung serta Pak Nuh yang sudah memberikan sedikit informasi tentang PT Kawan Lama, dan juga tidak lupa untuk Pak Edi Siswanto dan Pak Yudi Kamaja ya yang dari IKPI Maju. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di kupas tuntas mekanisme belanja barang di Siplah Kawan Lama tersebut. Gak lama-lama, mungkin saya langsung aja untuk memutarkan sedikit gambaran bagaimana sih caranya atau mekanismenya belanja menggunakan Siplah. Oke. Oke ya, sudah jelas ini? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ini saya putarkan dulu untuk sedikit informasi tentang PT Kawan Lama. PT Kawan Lama ini bergabung di Siplahnya melalui marketplace belanja.com. Untuk pencarian kawan lama itu ada di mana, silahkan search untuk data dengan tag kawanlama.com. Mungkin seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Nuh, barang-barang apa aja yang ada di Kawan Lama, kita ada 641 produk yang kita tayangkan di dalam Siplah belanja.com ini. Dan 641 itu berbagai macam dan bisa dibeli semua melalui akun Dapodik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak hanya dari peralatan home untuk peralatan rumah tangga ataupun untuk peralatan meubiler, bahkan untuk peralatan teknik mungkin yang sudah familiar ya. Ya, sekarang bagaimana sih caranya membeli produk Kawan Lama di Siplah? Seperti yang tadi diinformasikan, masuk menggunakan akun Dapodiknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tokonya kawanlama.com. Di sini akan muncul dashboard pada Bapak Ibu sekalian seperti ini. Pada pojok kanan, silahkan Bapak Ibu mencari barang-barang yang dibutuhkan. Mungkin keywordnya tadi sudah diinfokan oleh Pak Nuh, seperti apa aja. Ini saya hanya mengambil salah satu contoh barang yang mungkin sudah familiar dengan Bapak Ibu ketahui tentang Kawan Lama. Kita ambil contoh mesin bubut. Nah, pada saat pencarian, mohon Bapak Ibu perhatikan adalah stok.
Nah, jadi pada saat pencarian barang, Bapak Ibu harus melakukan jumlah kuantiti barang yang dibutuhkan itu sesuai dengan stok yang kita launching dalam dashboard kawan lama di belanja.com. Ya. Lalu lanjutkan kepada kolom negosiasi. Tujuannya apa untuk negosiasi? Pertama, Bapak Ibu dapat memberikan harga yang terbaik, spesifikasi barang yang sesuai dengan produk dan yang Bapak Ibu butuhkan. Termin pembayaran dapat diinformasikan kepada pihak penjual karena yang mengetahui proses pembayaran adalah sekolahnya masing-masing. Ya, hal-hal itu yang harus diinformasikan di awal kepada pihak penjual sehingga pihak penjual akan menerima atau tidak konsep atau permintaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan. Setelah negosiasi itu diisi, seperti halnya ini mungkin mereka melakukan pembulatan angka, spesifikasi barang yang sesuai yang dibutuhkan, baru lalu klik kolom ajukan negosiasi. Jika mau melakukan pembelanjaan lanjutan, Bapak Ibu tinggal klik lihat negosiasi selanjutnya. Di sini Bapak Ibu silakan mencari barang lain yang dibutuhkan. Formatnya sama dengan proses di awal, yaitu mencari barang, mengklik barang tersebut, lalu selesaikan dengan negosiasi. Setelah negosiasi itu semua terselesaikan, Bapak Ibu sekalian silahkan lihat keranjang. Jadi kami harapkan proses penarikan dari keranjang itu dari yang telah dilakukan negosiasi. Jangan Bapak Ibu sekalian proses negosiasi dan pengembalian di keranjang dengan barang yang berbeda atau dengan produk yang berbeda yang tidak ditarik dari hal negosiasi. Ini silahkan Bapak Ibu tambah ke keranjang setelah melakukan negosiasi selesai, atau Bapak Ibu bisa melihat keranjang di kolom kanan atas. Lihat keranjang belanja. Sebenarnya familiar lah ya dengan yang sudah biasa belanja online gitu kan. Ya, di sini kami mau menekankan lagi kenapa saya memilih barang tersebut. Karena di sini ada hashtag bahwa nilai transaksi lebih dari 200 juta, harap lakukan pembanding harga dan kualitas terhadap penjual minimal 2 calon penyedia. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengetahui untuk pasal-pasal yang tentang Permendikbud nomor berapa ya? 14 ya kalau nggak salah ya untuk Siplah ini ya. Nah, di sini kalau transaksi itu di bawah 50 juta, Bapak Ibu silahkan melakukan setelah proses negosiasi, tinggal menyelesaikan transaksi. Lanjut berbelanja untuk proses pembayaran dan lain-lainnya. Tetapi, jika pembelanjaan Bapak Ibu 50 sampai dengan di bawah 200 juta, maka Bapak Ibu sekalian wajib melakukan pembandingan harga dan kualitas terhadap satu calon penyedia. Dan 200 juta ke atas, harap juga dilakukan pembanding minimal 2 calon penyedia. Seperti yang kami informasikan di dalam video ini. Kita lanjutkan. Bagaimana sih cara mencari pembanding tersebut? Di sini ada kolom pembanding, itu ada 2 kolom pembanding yang sudah terdefault di dalam sistem. Bapak Ibu tinggal mencari barang yang sama dan banyak toko-toko di situ juga yang menyediakan barang-barang yang sama.
Tapi apa kelebihan kita? Kita bisa mendapatkan suatu harga yang lebih relevan untuk cost dari Bapak Ibu sekalian dan spesifikasi barang yang sesuai. Setelah selesai proses negosiasi tadi, ya, setelah selesai proses negosiasi tadi, Bapak Ibu silakan lakukan proses lanjut berbelanja. Nah, karena proses pembanding tadi yang telah Bapak Ibu masukkan itu hanyalah default sebagai dasar pembeli melakukan pembelian. Ya, Bapak Ibu jangan lupa melakukan paket pekerjaan, menuliskan nama paket, sumber dana yang digunakan, karena kita kan ada dua. Sebenarnya untuk Siplah ini menggunakan dana BOS atau swakelola. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah pun dapat membelanjakan dengan menggunakan dana-dana APBN atau bantuan pemerintah. Seperti halnya tahun-tahun kemarin yang banyak sekolah-sekolah juga yang membelanjakan melalui Siplah dengan anggaran COE. Gitu ya. Dan di sini juga kita lihat ada di pojok kiri bawah itu ada kurir pengiriman. Nah, Bapak Ibu pun silakan memilih default kurir yang ada. Di situ sudah ada estimasi pengiriman waktunya dan harganya. Waktu pengiriman ini adalah lamanya waktu barang telah siap di gudang kami untuk dikirimkan ke customer. Kita lanjut. Setelah data semua terselesaikan, terisi dengan baik, Bapak Ibu tinggal melakukan selesai transaksi. Nah, di sini ada 6. Sebenarnya di sini ada 6 verifikasi untuk bank yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan transaksi pembayaran. Silahkan memilih bank-bank yang ada di dalam dashboard yang tertera di dalam dashboard ini sampai dengan yang verifikasi otomatis ini adalah virtual account dari Bank BNI. Ya, di sini setelah Bapak Ibu mendapatkan informasi dari penjual, maka Bapak Ibu akan menerima default seperti ini. Dashboardnya berubah menjadi ada nomor PO dan invoice. Dan pembanding harga, proses pembanding yang telah dilakukan pun itu tertera di dalam dashboard Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu untuk detail transaksi bisa melihat pada dashboard transaksi. Di situ PO-nya terlihat dan di situ semua detail PO yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian dan prosesnya sudah sampai mana itu akan terlihat semuanya di situ. Nah, setelah proses tadi selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan SPK dan BAST manual dari pihak penyedia. Tujuannya adalah pada saat Bapak Ibu mengisikan BAST online, itu sesuai dengan barang yang dibutuhkan, spesifikasi yang tersedia, dan hard copy-nya juga ada, yaitu BAST manual yang diberikan oleh pihak penyedia kepada para pembeli. Jadi jangan lupa di situ Bapak Ibu sekalian untuk memberikan stempel
dan tanda tangan serta keterangan pada BAST manual. Karena di dalam penginputan BAST online ini pun harus disertakan, harus di-attach untuk file BAST manualnya, yaitu PDF file, unggah scan BAST fisik. Ini contohnya, kita ambil apapun BAST-nya, tapi nanti yang sesuai ya, yang telah dicap oleh kedua belah pihak. Silahkan setelah pilih file dan pastikan sesuai jumlah barangnya, dan jika ada sesuatu dengan barang tersebut, Bapak Ibu silahkan memberikan komplainan di atas denda. Dan hal ini akan terdefault. Tapi saya rasa kawan lama ini sejauh ini belum pernah melakukan hal-hal yang di luar dari konteks kesepakatan bersama. Jadi selalu mengutamakan customer untuk segalanya. Setelah BAST diterima dan di-upload di dalam sistem, Bapak Ibu silahkan konfirmasi data penerimaan barang dan kirim. Maka akan muncul default Bapak Ibu berubah menjadi proses penagihan. Sudah tidak lagi untuk proses transaksi barang. Nah, di sini perbedaan dengan yang tadi, invoice sudah muncul di dalam dashboard Bapak Ibu sekalian. Pembanding ada, BAST online ada, BAST manual juga sudah ada. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menanyakan kepada pembeli lagi untuk invoice-nya. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengunduh di dalam dashboard Bapak Ibu sekalian. Apakah sesuai tidak invoice yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu lakukan, itu sesuai dengan yang akan Bapak Ibu cetak. Pastikan bank yang digunakan adalah sesuai, nominal atau jumlah transaksi juga sesuai seperti yang Bapak Ibu buat di awal, itu dapat dilihat di dalam invoice. Setelah selesai semua, invoice sudah diunduh dan lain-lain dan sudah benar prosesnya. Ini adalah contoh invoice. Ya, Bapak Ibu sekalian silahkan take untuk proses bayar. Di sini Bapak Ibu silahkan menulis remarks apapun tentang proses yang sudah dilakukan, dan kami ingin yang terbaik karena kita memberikan atau kita mengutamakan kebaikan untuk semuanya, dan kita mengutamakan customer untuk segalanya. Ya, setelah proses ini selesai, jangan lupa juga untuk memberikan bukti transaksi pada lampiran unggah pembayaran. Nah, di situ ada data semuanya, tapi kita harapkan tidak tidak jadi atau tidak dilakukan untuk proses tersebut. Karena ini saya ngambil contoh, sehingga saya akan proses seperti ini, dan ini ada defaultnya akan muncul semua di dalam dashboard Bapak Ibu sekalian ya, dan terrekod. Gitu. Dan kami tidak harapkan untuk komplainan, bisa dikomunikasikan sebelumnya karena ini akan terrekod dari awal sampai akhir. Nah, di sini setelah proses bayar, jika transaksi sudah selesai dan akan melakukan proses pembayaran, Bapak Ibu tinggal klik bayar dan Bapak Ibu silahkan untuk upload transaksi pembayaran atau bukti transfer.
Jangan lupa untuk sekolah negeri saat ini kita hanya menerima pembayaran itu based on DPP, gitu. Tidak bisa membayarkan pajak untuk sekolah negeri, sehingga pada saat sekolah negeri akan mengupload, kami harapkan hanya DPP barang saja yang dibayarkan, dan bukti store atau bukti bayar PPN-nya silahkan Bapak Ibu upload beserta transaksi pembayaran. Kita lanjut. Setelah diupload semua prosesnya atau dipastikan kembali PPN-nya tidak ada, karena harga-harga yang ada di dalam dashboard kawan lama itu semua sudah include PPN, ya. Dan ongkir itu di luar daripada proses transaksi. Jadi invoice akan terbit terpisah, subtotal, ongkir, dan total. Tapi Bapak Ibu pun jika memerlukan asuransi untuk keamanan dan semuanya, kita bisa memasukkan harga asuransi yang sudah terdefault. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian untuk memberi rating kepada penjual, karena kami berharap rating atau bintang-bintang yang diberikan adalah yang terbaik untuk kawan lama. Oke. Oke, terima kasih banyak. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Gimana sih konsep pembelanjaan di kawan lama atau mekanisme belanja menggunakan siplahnya dan ingin barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan, harga yang terbaik, itu silakan melakukan proses di siplah menggunakan negosiasi. Mungkin itu saja dari saya, dan kita kembalikan lagi kepada Bu Olive selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Tahyana dan Pak Muhammad Nuh atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Sudah ada banyak pertanyaan nih Pak di kolom chat. Langsung saja saya bacakan. Pertanyaan pertama untuk Pak Nuh. Tidak bisa, dari Bapak Edi Hasanuddin MT, Pak Waketum IKVM ya Pak. Bisa dibantu jawab Pak Nuh, pertanyaannya adalah tidak bisa individu yang lain isi link daftar siplah belanja itu ya Pak, harus institusi ya, seperti itu Pak ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin tadi ya boleh yang bertanya. Ya. Pertanyaan bagus Pak. Ya, jadi ketika kita hendak belanja di siplah itu tidak bisa menggunakan akun individu. Karena apa? Karena ketika kita login di siplah itu menggunakan akun Dapodik. Akun Dapodik ini siapa yang punya? Biasanya itu yang bisa akses adalah sekolah-sekolah atau admin di sekolah masing-masing. Seperti itu Pak Hasanuddin. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuh atas jawabannya. Bapak Ibu, sebelum kita melanjuti sesi tanya jawab ini, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, setelah sesi tanya jawab ini akan kami tutup untuk pengundian door prize-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi data untuk pengundian door prize, harus segera mengisi ya Bapak Ibu, karena kesempatan yang sangat menarik sekali. Ada 2 high pressure cleaner dari Nilsix untuk masing-masing, 1 piece untuk masing-masing pemenang. Baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Andi. Pertanyaannya dari Bapak Budi Jailani. Pertanyaannya adalah bagaimana belanja di kawan lama bagi kami SMK yang di daerah bagian Sulawesi. Silakan Pak Andi dapat dijawab.
Oke, terima kasih Pak siapa? Jailani ya? Pak Andi. Sorry, Pak Budi Jailani. Oh, Sorry. Pak Budi Jailani. Iya. Oke, Pak Budi Jailani. Jadi kalau untuk wilayah timur itu tetap saja menggunakan akun Dapodik dari sekolah masing-masing seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Nuh. Gitu. Jadi Bapak bisa langsung masuk ke situ, masuk kolom negosiasi. Akan tetapi biasanya ada keberatan untuk masalah kalau barang-barangnya besar, biasanya ongkir itu akan jauh lebih besar daripada unit. Ya, bagaimana kita mensiasatinya itu nanti akan kita bicarakan internal karena apa? Ongkir yang terdefault di dalam JNE itu masih bisa kita turunkan atau masih kita rubah ke depannya karena kita akan menggunakan ongkir pribadi. Gitu. Ongkir pribadi itu per zona dan per area yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian tahun ini mudah-mudahan udah clear. Jadi ada 2 default pengiriman, yaitu pengiriman ongkir pribadi yang menggunakan jasa kawan lama ataupun default yang sudah terpasang oleh Ciplah, yaitu menggunakan ongkir JNE. Begitu Pak Ibu di Jailani ya. Jadi kalau untuk transaksinya silahkan Bapak Jailani itu langsung masuk menggunakan akun Dapodiknya sekolah. Kita sudah terjawab. Baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Budi Jailani atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Edi atau Pak Kamanjaya, bisa dapat bantu dijawab ya Pak. Banyak sekali pertanyaan dari peserta kita hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi anggota IKSI. Baik, Pak Edi atau Pak Kamanjaya bisa dapat bantu dijawab Pak. Baik, Mbak Olive. Ya Pak, silakan. Ya, Pak. ini nanti akan saya kirimkan link itu ya, link Google Form. Mohon kalau ada Bu Mei bisa membantu saya atau Pak Edi ya, dikirim aja di chat situ. Tetapi sebagai pemahaman teman-teman yang nanti sudah bergabung maupun akan bergabung ya, ini insya Allah baru kita akan tentukan untuk pembuatan KTA IKFIM ya, karena banyak sekali yang bertanya japri ke saya. Dan insya Allah baru kita akan tindak lanjuti setelah bulan Januari ya, insya Allah nanti Februari lah ya, untuk pembuatan KTA IKFIM ya, sebagai bukti keikutsertaan di dalam kegiatan untuk kegiatan-kegiatan di IKFIM ya. Nanti rencana itu kartu KTA IKFIM itu bisa digunakan untuk belanja juga ya, rencana seperti itu untuk etol juga ya, seperti itu teman ya. Jadi nanti tolong bisa ada yang ngirim di chat, ini sedang saya cari kemarin itu isian Google Formnya ya, nanti kalau saya ketemu tak share ya untuk teman-teman yang mau bergabung mengisi biodata di dalam keanggotaan IKFIM. Terima kasih Mbak Olive. Oke, baik. Jadi untuk menjadi anggota IKFIM bisa langsung dapat daftar di link tersebut ya Pak, yang Ya, Bapak betul akan ya. informasikan? Ya. Oh iya, oke. Dengan melengkapi itu maka sudah langsung resmi ya Pak akan menjadi anggota? Ya, ini mengenai KTA akan dihubungi kemudian, yang akan diproses ini insya Allah bulan Februari ya. Mulai bulan Februari. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Untuk Pak Kamajaya, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Sorry Pak, Bapak masih memute mikrofonnya. Bisa di-unmute dulu Pak. Oh iya, silakan Pak. Tadi saya lihat di kolom chat itu banyak yang bertanya tentang masalah prakerin di kawan lama. Kemudian bagaimana melakukan hubungan kerja sama kawan lama kan begitu, terutama SMK yang ingin bekerja sama dengan kawan lama. Ya, saya pikir telah dijelaskan sebelumnya bagi teman-teman atau sekolah-sekolah yang mau bekerja sama dengan kawan lama untuk menindaklanjuti program selanjutnya selain pembelian barang, yaitu pendidikan, pelatihan, kemudian kunjungan industri, kemudian prakerin atau PKL dan lain sebagainya, itu mesti diawali dengan melakukan MOU antara pihak sekolah dengan kawan lama. Nah, ini nanti
dari pihak kawan lama sendiri itu akan memberikan draft ya, draft MOU ya kepada pihak sekolah, kepada guru seperti itu. Nah, draft MOU itu memang sudah ada, tinggal diganti saja namanya, institusinya, kemudian saling komunikasi secara online. Apabila sudah disepakati kedua belah pihak, mungkin selanjutnya hal terkait dengan tadi takerin, kemudian pelatihan guru dan sebagainya itu bisa dilaksanakan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Olive sebagai tambahan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamajaya dan Pak Edi atas jawabannya. Ya, langsung saja seperti yang Pak Edi tadi sampaikan bahwa memang banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara kerjasama dengan kawan lama ya. Untuk itu saya undang Pak Agung untuk dapat dijawab salah satu pertanyaan dari Bapak Sahban Hussein Harahap. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip kerja di kawan lama dengan sekolah SMK swasta dan SMK negeri? Apakah dibedakan? Silakan Pak Agung dapat dijawab. Oke, baik. Olive, makasih. Pertanyaannya ini banyak yang hampir mirip-mirip tentang MOU ya. Jadi gini, saya urutkan saja ya. Pertama adalah SMK negeri dan swasta sama saja perlakuannya terhadap kami di PT Kawan Lama tentang MOU. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua saya lanjutkan bahwa bagaimana caranya membuat MOU atau kerjasama dengan kawan lama. Nah, nggak masalah. Jadi per masing-masing area, katakanlah kawan lama ini ada 16 atau 18 cabang. Contohnya misalnya di Jawa Timur. Kami punya cabang di Kawan Lama Surabaya. Silakan Bapak Ibu SMK merapatlah ke sales kami yang khususnya sales edukasi, bisa bekerja sama dengan kawan lama yang ada di sana. Nanti MOU-nya, contoh MOU saya sudah kirim ke Pak Edi dan Pak Kamajaya ya di grup ya. Saya contoh MOU-nya sudah. Nah, isinya MOU adalah apa? Yang pertama adalah magang. Ya, jadi siswanya bisa magang ke kami kawan lama. Kemudian yang kedua adalah kunjungan industri, ya. Kemudian yang ketiga adalah kawan lama sebagai guru tamu. Ya, kadang-kadang sebagai pembicara tamu, kami diundang ke SMK untuk berbicara tentang produk yang terkini tentunya. Kalau kita ngomong link and match yang sekarang, SMK ini harus dididik menuju alat-alat industri yang terkini. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan. Jadi ada 4 poin ini yang kita bisa kerjasamakan dari industri seperti kawan lama terhadap para SMK. Oke. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan tadi. Dalam masa pandemi ini, apakah kawan lama bisa melakukan? Ya, tentunya kita kawan lama selalu mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Katakanlah sekarang ini kegiatannya di Jakarta itu adalah PSBB 25%, ngantor 75% di work from home. Artinya itu kita lakukan. Saat setahun yang lalu, kalau kita lihat di bulan Maret ya, sampai dengan Maret, kawan lama masih melakukan magang siswa, kemudian kunjungan industri masih melakukan. Namun, setelah Maret masa pandemi datang, kami sementara menutup diri dulu untuk mendatang. Tapi kerjasama ini tetap kita bisa lakukan. Contohnya, misalnya pelatihan ya, pelatihan kita bisa lakukan secara daring, enggak masalah, kita bisa lakukan seperti itu. Tentunya kan kita kita tetap harus ada kesepakatan ya, kompromi antara kami dan pihak sekolah. Baik, selama kita aman dari peraturan yang dikeluarkan oleh dinas tempat dan Kementerian Kesehatan, kita akan lakukan. Jadi itu saja yang saya coba catat di meeting chat tadi. Jawabannya adalah seperti itu, Bu Olive. Silakan, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Masih ada sedikit waktu Bapak Ibu. Saya akan membuka pertanyaan secara langsung bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita siang hari ini. Bisa dapat langsung memencet tombol raise hand atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Apakah ada Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya. Pak Edi Hasanuddin ya Pak? Ya, terima kasih. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Agung beserta tim dari kawan lama, Pak Edi Iswanto sebagai Ketua Umum organisasi kita, dan teman-teman semua, anggota maupun pengurus, serta peserta semua. Ada yang kami bahas dengan Pak Agung semalam, jadi nanti mungkin ada penegasan dari Pak Agung sendiri. Kalau seandainya kawan lama bisa membuat suatu sistem PKL online yang sangat kita perlukan saat ini. Nah, apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik, itu nanti bisa sistem terpadu. Semua daripada kompetensi kita bisa tercover, tetapi nanti mereka akan ditugaskan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, untuk itu kami mohon mungkin Pak Agung bisa menjelaskan kepada kami kira-kira bentuk bagaimana, dan kemarin sudah kami bahas Pak Edi Siswanto. Jadi beliau menyarankan kita merembukkannya terhulu bagaimana bentuknya. Jadi nanti dari paparan apa yang disampaikan Pak Agung nanti akan kita telanjuti. Itu Pak Agung, bagaimana kira-kira bentuk kegiatan dan bagaimana Pak Edi bisa menjabarkan kegiatan PKL online ini ke depan. Kita kan sudah akan mulai bulan Februari, Maret, April selama 3 bulan. Yang seluruh Indonesia itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja coba ya Pak Edi Hasanuddin ya. Jadi pembahasan ini kan tentunya tentang PKL online ya. Ya, yang seperti tadi saya jawab bahwa untuk masa-masa sekarang yang pertama tentunya tatap muka sedang dilarang. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, apapun yang sifatnya online kita pasti bisa. Ya, kita sementara ini dalam waktu 8 bulan terakhir ini kita semuanya online, Pak. Contohnya seminar, katakanlah kita mau ngomongin tentang otomotif. Seminar otomotif itu kita lakukan pembelajaran dengan teknologi yang terkini itu kepada seluruh provinsi, Pak. Dari kita masing-masing zona ya. Waktu itu misalnya zona Jawa Timur, kita lakukan seminar bersama-sama. Nah, itu otomotif. Kemudian kita lakukan juga seminar tentang machinery. Semua machinery, semua provinsi kita berikan pengajaran. Bagi mereka yang ikut ya, kita tentunya tidak bisa memaksa yang nggak ikut. Nah, kalau yang khusus seperti Pak Edi Hasanuddin tadi bilang, misalnya katakanlah SMK Negeri 43 Jakarta misalnya, ingin mengadakan PKL atau yang sifatnya adalah pembelajaran terhadap produk-produk tertentu, misalnya pengelasan terhadap kami kawan lama. Kami siap untuk memberikan pengajaran secara online. Namun tentunya PKL ini hanya sebatas teori, Pak. Karena apa? Praktek adalah tidak mungkin. Kecuali yang tadi di meeting chat tadi sempat ada pertanyaan welding simulator. Apa itu welding simulator? Adalah simulasi kita melakukan pengerjaan pengelasan hanya dengan simulasi tanpa material. Itu bisa kita lakukan. Kami punya alatnya. Ini maaf ya, kita tidak promo, tapi kami punya alatnya, namanya welding simulator. Itu bisa dipakai di sekolah atau di rumah, dipakai untuk siswa. Nah, pengajaran ini prakteknya hanya simulasi, tapi tidak praktek secara material. Kalau pengelasan yang murni atau praktek yang benar adalah ya ada mesin lasnya, berapa ampere, terus kemudian ada materialnya yang mau dilas, kemudian ada elektrodnya. Nah, itu benar-benar PKL yang sesungguhnya. Namun PKL yang kita lakukan adalah, mari kita kompromis, adalah sifatnya online. Kalau Bapak memang mau welding simulator, monggo. Silakan nanti merapat ke sales edukasi kami yang terdekat. Kami bisa akomodir, bisa dilakukan percobaan untuk welding simulator ini. Jadi begitu Pak Edi jawabannya. Mungkin Pak Edi Siswanto mau menambahkan. Monggo silakan. Baik Bapak, ini memang harus ada upaya out of box Pak ya. Ini khususnya bagi industri-industri atau ya apalagi yang sudah dianggap punya kontribusi lebih lah untuk dunia pendidikan Pak. Memang ini sedang digagas Pak ya, sedang digagas PKL online Pak.
Nah, nampaknya ini sudah mulai berjalan, Pak. Itu untuk beberapa SMK untuk bidang keahlian IT, Pak. Jadi di sana memang nanti dengan industri tertentu mengerjakan sebagian project based learning-nya untuk digarap anak-anak, Pak, itu di rumah gitu. Itu memang sudah berjalan. Nah, saya jadi ingat ya, ini tadi gimana untuk jurusan non IT itu ya, baik itu kemudian di rekayasa teknologi ya, di pariwisata, di kemaritiman, pertanian dan sebagainya. Nah, gambaran tadi untuk Pak Agung ya, memang mungkin barangkali langsung bisa saja Pak Agung nanti bisa kita bantu sampaikan kepada teman-teman di SMK untuk yang berminat ya, khususnya di bidang permesinan, di bidang otomotif maupun di bidang pariwisata, Pak ya, untuk kawan lama itu ya, di bidang apa itu tata boga itu kalau tidak salah ya, kesehatan juga ya. Perhotelan, Pak, perhotelan. Oh, perhotelan ya, perhotelan ya. Itu Perhotelan. mungkin barangkali ya nanti bisa kita tindak lanjuti, Pak Agung. Nanti kita menjadi mitra dalam arti bisa kita sampaikan juga teman-teman untuk bagaimana bisa mengemas ya, karena memang ini sangat kesulitan sekali, Pak. Termasuk di tempat saya sendiri nanti bulan Februari ya, akhir Februari ya, itu akan memberangkatkan anak itu 6 kompetensi keahlian, Pak. Ada NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan, kemudian agribisnis perikanan air tawar, tata boga, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan. Nah, itu kan dengan kondisi seperti ini tidak mungkin, Pak ya, tidak mungkin. Tidak mungkin untuk tatap muka. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kesiapan dan kelengkapan sarana prasarana serta infrastruktur baik peralatan maupun SDM pendukung yang ada di kawan lama, barangkali nanti bisa dicarikan formulasinya yang tepat, Pak ya. Nanti kami sama-sama lah bisa ikut membantu bagaimana itu bisa paling tidak ya minimal berjalan lah, Pak. Baik. Saya kira itu, Pak. Ya. Pak. Jadi just informasi ya, Pak. Kami kawan lama juga diundang UGM, Pak. UGM itu para dekannya rektor itu meminta kawan lama untuk membuat suatu pembelajaran jarak jauh ya. Tetapi kalau pembelajarannya jarak jauh adalah barang-barang yang sifatnya harus praktek, misalnya ngelas, kemudian bubut menjadi alat-alat yang menjadi komponen-komponen otomotif misalnya, ya agak sulit memang. Namun kami berupaya keras bahwa akhirnya kesepakatan antara UGM dan kami adalah membuat salah satunya adalah dengan simulator CNC, Pak, untuk permesinan. Jadi pembelajarannya bisa jarak jauh. Kemudian untuk welding simulator, tadi yang saya sebutkan bahwa itu bisa dilakukan. Namun memang kembali ya, misalnya kami menjawab Pak Edi Hasanuddin, tentunya masih tidak mungkin untuk kita memakai benda kerja yang sesungguhnya, itu agak sulit. Jadi kita hanya seperti simulator di mana kita pakai semacam VR itu, virtual reality VR itu apa namanya, Elif? Virtual reality, Pak. Ya, seperti itulah. Pokoknya istilahnya pembelajarannya adalah seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung praktek pakai material. Jadi saran kami adalah mari nanti kita meeting khusus, kita bikin suatu kompromi di mana pembelajarannya daring untuk produk-produk atau jurusan tertentu kita bisa lakukan. Begitu, Pak. Oke, Olive, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Edi Hasanuddin. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Agung juga Pak Edi Siswanto atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, karena waktu terbatas, sesi tanya jawab ini kami sudahi. Semoga seminar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam memudahkan berbelanja produk kawan lama di Siplah. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat terjawab karena keterbatasan waktu. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, dapat kembali ditanyakan ke tim kami. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kami akan mengundi 2 orang peserta seminar yang berhak mendapatkan masing-masing 1 buah hadiah berupa high pressure cleaner dari Neosis. Mari Bapak Ibu
Kita undi secara acak. Saya akan share screen pengundiannya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, saya akan undi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, selamat kepada Ibu Sri Wahyuni Nasution dari SMKN 4 Tebing Tinggi, berhak mendapatkan high pressure cleaner dari Nilfisk sebanyak 1 piece. Mantap. Satu orang, ya, Mantap. ya. Satu orang Luar lagi ya. biasa nih. Satu orang lagi kita akan undi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Bener Pak. Pak Edi. Nyaris Pak. Nyaris Pak Edi, sayang sekali. Selamat kepada Ibu Siti Sofiana dari SMK Negeri Pringsurat, berhak mendapatkan high pressure cleaner dari Nilfisk sebanyak 1 piece. Khusus. Selamat kepada pemenang. Selamat. Selamat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang telah kami kirimkan linknya melalui kolom meeting chat. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form tersebut guna memberikan kritik serta saran sebagai bahan evaluasi kami di seminar yang akan datang. Materi presentasi akan dikirimkan melalui email kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, ada pesan dari Bapak Muhammad Nuh. Silakan Pak Muhammad Nuh, disampaikan pesannya. Ya, terima kasih Bu Olive. Ya, yang pertama terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang terlibat dalam seminar online ini. Kemudian tadi ada yang bertanya mengenai kontak sales di wilayah Jawa Barat dan Tangerang. Nah, tadi saya sudah jawab juga di meeting chat. Tapi biar lebih jelasnya lagi, saya menampilkan di layar. Saya mencatat ya. Ini untuk kontak sales wilayah Bandung atau Jawa Barat. Nah, ini Bapak Dwi 46 968. Nah, silakan dicatat ya Bapak Ibu untuk kontak sales di wilayah Jawa Barat barangkali hendak menindaklanjuti MOU dengan PT Kawan Lama. Sudah dicatat? Nah, untuk yang kedua untuk wilayah Tangerang dan Jabodetabek, nah silakan kontak sales di sini 813 1134 5208 atau menghubungi Pak Mahin Muzaro di 0812 9822 3689. Nah, ini untuk kontak sales wilayah Jabodetabek dan wilayah Maluku jika ada Bapak dari wilayah Maluku. Ya, silakan jika ingin mengontak selesai langsung, jangan sungkan lama. Sangat senang jika dicat oleh Bapak Ibu semua. Bu Oli, saya kembalikan kepada Bu Oli. Baik, terima kasih Pak Nuh atas pesannya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri juga, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan web kamera di akun Zoom masing-masing untuk dapat kita foto bersama ya Bapak Ibu, karena ini semua kesempatan yang sangat langka sekali kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun jaraknya jauh-jauh ya Bapak Ibu. Baik. Oke, baik. Kita mulai saja Bapak Ibu foto bersamanya. Saya hitung ya. Kameranya 3, nyalain Pak Kamat Jaya. 2, 1. Baik, 2 kali lagi Bapak Ibu karena gratis. Jadi banyak-banyaknya ya. Gaya bebas boleh langsung Bapak Ibu. Bebas. Walaupun pakai masker tetap harus senyum ya. Oke, baik. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya, 1 kali lagi Bapak Ibu. Saya hitung 3, 2, 1.
wabarakatuh. Baik. Oke. Boleh Terima diumumkan kasih. lagi sekalian Pak Edisis di grup ya. Kami minggu depan dan seterusnya masih ada mengadakan seminar ini untuk masing-masing, ada Sumatera, ada Sulawesi, Kalimantan. Kalau yang belum ikut, silahkan diundang untuk gabung. Oke Pak, Masih ada kesempatan untuk dapat door prize ya Pak. Pak, berarti dilibatkan lagi Pak di dalam flyer Pak kami Pak. Ya, nanti kami kirim Pak. Ya. Oke, siap. Baik. Oh, Pak, dilibatkan kalau ya. bisa ini Pak apa namanya? Oh, kalau linknya tadi tetap itu ya Pak ya, memang begitu ya Pak. Ya, supaya pesertanya bisa kita catat Pak. Itu Oke, memang cara bisa. Zoom kita. Oke, Kalau nanti kita memang ingatkan lagi. Zoom yang biasa semuanya bisa masuk Pak. Iya Pak. Berarti Pokoknya itu terus ya. patokannya jamnya WIB aja Pak ya? WIB. Ya WIB aja. Kita akan lakukan WIB. Iya Ya Pak. WIB. Itu sebagai patokan Pak ya Pak. Olive silakan ditutup. Baik. Dengan ini berakhir sudah seluruh rangkaian acara seminar online kawan lama. Semoga seminar ini bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agung selaku Deputi Direktur Government Relations PT Kawan Lama Sejahtera, Bapak Muhammad Nuh selaku Assistant Sales Manager dari PT Kawan Lama Sejahtera yang hari ini menjadi pembicara, juga Bapak Andi Tahyana selaku Government Relations Manager dari PT Kawan Lama Sejahtera yang hari ini juga memaparkan materinya yang sangat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Edi Siswanto SPD MPD selaku Ketua Umum PP Ikatan Guru Vokasi Indonesia yang telah memberikan sambutan dengan baik. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Samajaya MPD selaku Kabid Pengembangan Inovasi Kurikulum Industri PP Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dari SMK Wilayah Maluku dan juga seluruh Indonesia ya kelihatannya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, saya Melianta Olivia selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa di seminar online kawan lama selanjutnya. Terima kasih. Mari. Terima kasih Mbak Olive. Terima kasih. Pak Salam Agung. sehat. Sampai Sampai jumpa. Terima Ya. kasih semuanya, Mas Andi, Mas. Ya, sama-sama Pak Edi. Bu Meli, Masih mohon izin live ya. nanti Yo, ke depan ya. mungkin usulan saya kalau bisa nanti kita cari peserta yang aktif dan nah kita kasih mereka reward biar nanti ke depan makin baik ya. Ya Pak, terima kasih Pak Edi kasih, Pak. dukungannya. Selamat Terima sore kasih semuanya. Pak. Sore. Ya. Iya, mari. Minta izin dulu mau sholat. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh.